kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Saya Muhammad Rizik, guru pendidikan agama Islam di SMPN 4 Sukapura 1 Atap, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 2454011100427. Pada hari ini akan menampilkan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG PAI pada kelas 8 materi sikap amanah dan jujur. Berikut video praktek saya lakukan. Mohon kiranya kepada Bapak Ibu dosen untuk memberikan saran dan masukan agar pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita ulangi. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita akan belajar hari ini pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, silakan kalian rapikan dulu tempat duduk kalian, kemudian baju kalian dirapikan. Sampah yang mungkin masih ada silakan diambil dulu, dibersihkan. Selanjutnya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin ketua kelas kalian untuk memimpin berdoa. Silakan, siapa ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin, Sasha. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian bisa kita lanjutkan membaca surat-surat pendek yang akan dipimpin oleh saudari Aza. Silakan dibaca surat pendeknya. Ya. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, terima kasih. Nah, kemudian kita sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan semangat kita untuk belajar lagi. Ya, silakan, mungkin ada yang memimpin. Siapa? Ya, silakan. Bilqis. Di depan Bilqis. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu,
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, kalian masih ingat pembelajaran atau pelajaran materi yang kemarin? Apa? Ya, materinya apa? Malaikat Allah. Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Siapakah malaikat penjaga surga? Siapa? Siapa? Ridwan. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus. Bagus. Ya, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran atau materi baru, yaitu tentang sikap amanah dan jujur. Sebelumnya, tujuan pembelajaran hari ini, materi ini, yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur. Itu yang pertama, tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menunjukkan contoh-contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian sekarang Pak Guru ada pertanyaan untuk bisa menggali atau kalian bisa menggambarkan nanti sikap amanah dan jujur ini. Yang pertama adalah, apakah kalian sudah berbuat jujur hari ini? Sudah. Apa contohnya? Siapa yang bisa? Contohnya berbuat jujur hari ini. Kamu, silakan. Sabrina. Oh, bagus. Beli-beli harus bayar, bukan kabur. Nah, ini sikap jujur yang dilakukan Sabrina hari ini. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Sabrina. Bagus. Kemudian yang kedua, mengapa kalian harus berbuat jujur? Mengapa kalian harus berbuat jujur? Jujur itu kewajiban umat Islam, umat Muslim. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga, apakah penting bagi kita untuk bersikap amanah? Sangat penting. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembelajarannya. Sebelumnya, untuk pembelajaran hari ini, penilaiannya akan dinilai dengan dua cara. Yang pertama adalah nilai kelompok, yang kedua adalah nilai individu. Nilai kelompok, kalian akan dinilai nanti bagaimana keaktifan kalian, keterlibatan aktif kalian di kelompok, kemudian bagaimana kemampuan problem solvingnya kalian, kemudian komunikasi kalian gimana di dalam kelompok itu. Yang terakhir adalah penilaian secara individu, kalian bisa menjawab tes tertulis nanti pilihan ganda yang akan diberikan dan dijawab masing-masing individu dari kalian. Ya, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, yang artinya adalah pembelajaran berbasis kepada masalah. Jadi ada masalah, nanti kalian yang memecahkan masalah itu. Ya, bisa dipahami? Ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran melalui video pembelajaran. Silakan disimak dan diperhatikan. Dan jangan lupa silakan ditulis. Poin-poin pentingnya silakan kalian tulis.
masing-masing individu, masing-masing siswa. Sebisanya aja, ya sebisanya, nggak apa. Ditulis ya, tulis. Nggak ada kesulitan? Nggak ada. Nggak ada kesulitan? Nggak ada. Ya? Nggak ada kesulitan ya? Nggak ada kesulitan? Nggak ada. Nggak ada kesulitan ya? Nggak ada kesulitan? Ya, silakan. Disimak dan diperhatikan. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia, yaitu segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dengan manusia lainnya. Yang terakhir, ada amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri yaitu bertanggung jawab terhadap semua hal yang ada pada diri manusia berguna bagi dirinya. Contoh perilaku amanah. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesulitan? Ada kesulitan. Menggunakan segala potensi dan seluruh hal yang bermanfaat. Nggak ada kesulitan? Ada kesulitan? Sudah anak-anak, setelah kalian menyaksikan dan menyimak video pembelajaran tadi, kemudian menulis poin-poin pentingnya. Nah, sekarang waktunya kalian berdiskusi per kelompok ya. Di sana kalian akan membahas dan memecahkan satu masalah. Ya. Satu masalah, kemudian kalian nanti didiskusikan per kelompok kalian. Silakan sekarang ke kelompok masing-masing yang sudah ditentukan. Ya, silakan. Ya, anak-anak, silakan kalian lihat ke depan dulu. Ini ada masalah, kalian identifikasi dulu. Di sekolah ada seorang siswa yang menemukan dompet, ya, berisi uang. Siswa ini menghadapi dilema. Apakah ia harus menyerahkan dompet tersebut ke guru? Yang pertama. Kemudian yang kedua, mengembalikannya langsung kepada pemilik jika dia kenal. Atau yang ketiga, menyimpan uang tersebut tanpa ada yang tahu. Nah, silakan ini didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian dicari solusinya yang terbaik. Ya, nanti kemudian setelah selesai, kalian bisa mempresentasikan per kelompok di depan teman-teman yang lainnya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, ini Pak Guru kasih LKPD-nya, lembar kerjanya. Kalian bisa mengisinya di sini. Dan hasilnya kalian bisa tulis, rumuskan di dalam lembar kerja tersebut.
Bisa kalian jawab di situ. Ya? Ada masalah? Ada kesulitan? Ya, silakan. Sambil lalu kalian berdiskusi, di sini Pak Guru akan memberi penilaian per kelompok. Ya, silakan, ini kelompok 1 tadi ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. serta berita dan serta berita terus yang pertanyaan nomor 2 apa? Kamu baca apa ini? Mengapa penting untuk menerapkan sifat amanah dan jujur dalam situasi tersebut? Kalau misalnya kita nggak jujur pasti walaupun diam-diam ya pasti kan ada Allah yang berdosa.
Eh, Anak-anak silakan dengarkan. Sudah selesai diskusinya. Kemudian sekarang waktunya presentasi dari hasil penyusunan solusi secara bergiliran masing-masing kelompok di depan, ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan presentasikan apa yang sudah dihasilkan. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik. Materinya tentang amanah dan jujur. Pertama soalnya, apa yang dimaksud dengan amanah dan jujur? Sesuai yang kami didiskusikan, amanah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala atau orang lain. Sedangkan jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Nomor 2, mengapa penting untuk menerapkan sifat amanah dan jujur dalam situasi tersebut? Sesuai yang kami diskusikan, karena apabila kita tidak jujur akan mendapatkan sanksi, yaitu dosa, dan kita dapat dituduh mencuri apabila ada orang yang sadar atau tahu akan hal yang kita lakukan. Lalu, apa konsekuensi dari tindakan amanah atau tidak jujur dalam skenario tersebut? Di sisi Allah, kita akan mendapatkan dosa. Apabila di masyarakat, kita akan dikucilkan. Di atas dapat menunjukkan sikap amanah dan jujur adalah mengerjakan suatu hal dengan sungguh-sungguh, mengerjakan ulangan tanpa berdiskusi dan bekerja sama. Apa saja manfaat bila menerapkan sikap amanah dan jujur? 1. Akan dicintai atau dihormati oleh masyarakat. Yang kedua, banyak dipercaya orang sekitar. Dan yang ketiga, dan apa dampak apabila orang tidak amanah dan jujur? Yang nomor 1, dikucilkan dan dijauhi. Nomor 2, dicemooh oleh masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk orang satu. Mungkin sebelum selesai atau sebelum duduk, ada yang akan bertanya atau mengomentari kelompok 1, dipersilakan. Ada? Siapa? Silakan. Ada? Ya, silakan Saudari Nesa. Apa ada penyebab kalau tidak jujur sama misalnya Ada pertanyaan dari Saudari Nesa. penyebab. Apa saja? Apa sebabnya? Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Dampaknya. Ya, silakan. Apa dampak kalau nggak jujur dan amanah? Kalau misalnya nggak amanah nih di masyarakat, kita tuh nggak bakal dipercaya sama orang lain. Kita ngomong, orang itu bakal bilang, ah apa sih aku nggak percaya. Pasti seperti itu. Kalau di sekolah? Kalau di sekolah, biasanya kita dikucilkan atau dijauhi oleh teman-teman. Juga dicemooh. Ya, tepuk tangan untuk jawabannya. Silakan kembali. Untuk selanjutnya kelompok kedua, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik yang bertema penerapan amanah dan jujur dalam kehidupan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan amanah dan jujur? Amanah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, dan diri sendiri. 2. Jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan perbuatan. Apa saja solusi terkait skenario kasus di atas yang dapat menunjukkan sikap amanah dan jujur? Jika kita mengenali pemilik dompet tersebut, maka segera dikembalikan.
Jika tidak mengenalinya, serahkan dompet tersebut kepada guru atau pihak sekolah dan tidak mengambil uang dari dompet tersebut. Dan apa saja manfaat bila penerapan sikap amanah dan jujur? Yaitu dipercaya orang lain, mendapatkan kepercayaan, disenangi teman, dan mendapat banyak teman. Dan apa dampak bila orang tidak amanah dan jujur? Dijauhi orang-orang, tidak dipercaya, dan mendapatkan dosa. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau misalnya apa kita harus berharap imbalan? Ya, dijawab dari Saudara Nurin. Pertanyaannya dijawab. Seharusnya saat kita jujur, kita harus ikhlas terhadap perbuatan kita. Ya, bagus. Karena perbuatan jujur adalah perbuatan yang mulia. Dan harus diimbangi dengan ikhlas. Ya, harus diimbangi dengan ikhlas. Ya, tepuk tangan. Ya, anak-anak, apa yang ditanyakan tadi, Saudara Nurin, apakah kita mengharap imbalan? Ya, apakah kita mengharap imbalan ketika berbuat amanah dan jujur? Ya, maka jawabannya adalah kita tidak perlu mengharap imbalan. Karena kalau kita mengharap imbalan berarti kita tidak ikhlas. Karena amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya harus ikhlas. Harus dia benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Untuk selanjutnya, anak-anak, kita akan menyimpulkan atau juga merefleksikan. Ya, apa yang telah kalian pelajari mengenai pentingnya sifat amanah dan jujur. Kemudian bagaimana cara kalian dalam menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini refleksi dan kesimpulan. Siapa yang bisa merefleksikan dua pertanyaan ini? Silakan angkat tangan. Siapa? Silakan. Ya, April. Silakan, April. Apa yang telah kalian pelajari mengenai pentingnya sifat amanah dan jujur? Apa? Ya. Oh, dosa. Ya, tepuk tangan untuk April. Ya. Jadi, aku tambahkan bahwa di dalam amanah dan jujur ini ada sifat yang memang wajib oleh umat Islam ini dilakukan. Jadi, hukumnya itu memang ketika bersikap sikap itu jujur dan amanah, itu adalah sikap yang wajib, yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam, setiap Muslim. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan atau mengisi tes lembar tertulis atau formatif yang sudah disediakan. Silakan. Tolong. Ini silakan dikerjakan per individu, ya. Silakan dikerjakan per individu.
silakan perhatikan ke depan. Alhamdulillah, sekarang kita berada di penghujung pembelajaran kita. Alangkah baiknya kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran ini. Silakan dipimpin ketua kelas. Silakan dipimpin. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya anak-anak, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan belajar materi yang baru, yaitu materi sholat jenazah, istisqa, dan juga sholat gerhana. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.